mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti, sampai asarin sampai asar. Ini rumah tenan ini. Kalau mau rapat sekedap teng sarang, mau 10 menit. Mereka sing rapat podo pinter ya cepet putus. Rapat gue cepat tos. Podo ora paham ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Itu. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih nanti. Ayo milih nanti. Dijaru-jari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kakek utang mati. Kalau usah dicontohno. Sampai jatuh kecelakaan rape sensitif. Nah ini pentingnya ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka baik sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisiwatil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan. Tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja semurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala khamsun amin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul ara'aitakum in atakum adzabuhu kul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU gak mau undang misalnya salah undangan macam-macam tuh. Tapi wong keramat itu bebas hambatan. Lala rabi keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti sihotul jasmi, napa sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya menghentikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah meredaksikan amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang fayursila alaikum qasifam minarrih fayurikakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa terus sudah kamu di darat tapi fayurikakum bima kafartum.
Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Yaitu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayurikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayurikokum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Iki nuduh ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, kowe malah goblok yang telulas. Padha-padha maksiat wong Aceh rak maksiat wong Bali. Bali le maksiat wong Hollywood, Hollywood le maksiat wong Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu enggak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab nggo duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean nggo duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Wong jelas ana walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus pilih-pilih wah bukti ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh ya melarat wis. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nak wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen ya aki-aki azab. Umume wa may takila ala makhraja wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai no. Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu yugrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi ora usah ngerti sebab. Itu ibarat gini. Ujung-ujung misalnya bojone itu minggat. Orang mengamati, kurang opo padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno bima kafartum, itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Do sok suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong iku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Ini pun nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Lo coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah itu krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong loro weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja.
Ono hafid kok mati omai rubo. Milih sing husnudzon ae berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Sesuai oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap ya. Kalau ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobinya itu tak. Hobinya itu kan. Jadi nak dijak ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuha, ora olah terus ngelok negur tuha aku alat. Lho tuha wis mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora apa kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku lah sak uri-uriku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne paling ngenyek dekne ditulis wira loro paling. Ini nak gasap ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Bagus. Tuntas kok ngadepi aku sama dosa. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku makine ning WC. Mungkin dene nutupi kewaliane tapi ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan di hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu azab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena azab, ya sudah kita ikut mengatakan azab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarah kada wa kada terus Allah ngendikan karena azab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang Indonesia misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya azab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena riu atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarahnya. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berganti. Ceblok. Ya, tapi salam tampilnya orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat kocak kati. Saya pertahankan satu. Mope. Orang berguling. Wah ini masih. Mereka latihan Mama ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat enggak. Nah, seperti ini kowe ora usah nak wilih sebagai azab. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian.
Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum, kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bola-balik juga. Aku bola-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin enggak bisa cara ketemu wong aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Betul lah kalau. Loh, kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi dirinya dia mukmin, kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayatil, aku bima amantum. Belum mikir, mana yo, seudon rasa di lembaga, no seudon. Belum seudon kok dalil. Bisa ada panggungnya dia. Wong seudon siri elek, mana seudon kok dikai panggung. Jajak aja bisa. Lalu seudon kok di lembaga, no. Tak lawan yakin tuhnya. Gue selama di suarga lah tak protes, nah gue aku tetap bahaya, itu bahaya sekali. Orang itu bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat benar. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa fir'atin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bojone minggat tari rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu kemungkinan. Misalnya bojo minggat, namun apa digenti sing luwih, nah wis ngono tak pilih itu. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi piye wae bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengira. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno tobat wong-wong. Awas ya dunya tak lama. Aman Nabawi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awwaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya yo ngono. Ulama dilawan bal ngenyek. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Yajsu iku apa sungkeman. Sama kata jasa yajsu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong diputuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono harinya. Sowan wong dilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in alim. Kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafar, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Atau gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid sama karena dia tetap ngumbar nafsu kan, cuma keok kan ngono. Orang nih sing koyo muni kan, ape delok rawani, mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh tak salate mimiku. Nak salat mayit takbir piro? 4. Besok kowe 7. Itu cek walu ya. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur nek fikih, tapi rasa aliran nanya. Ya aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis nyilah papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak menikmati saya aku kira jadi itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu.
Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya kita. Mereka jelas rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa biriwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran ya jelas, hadis qudsi ya jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong ngaji ra bener kan. Wah, semane tenan wis. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan di swarga ngenteni riyen gitu. Nah, bareng niku mengke riyen. Apa anak awaluman yajsu baina yaday rahmanil khusuma. Saya pertama orang sing sumpan yang pangeran itu perkara khusuma. Khusuma itu nyelesaikno para macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafaz kan rasa ambung fayuhrikakum bima kafartum kok wacana wong mukmin ku amantum kok waca bima kafartum. Lagi lafate wis salah kuwi. Ya nak fayuhriku mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ra usah mbok waca bima kafartu. Iku wilayah pangeran. Kalau saiki misale iki melarat terus sebab apa ya? Kan kita rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean Nabi. Terus orang lain komentari, "Wah, iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat." Ya sauni-unine nek wong dia, tapi kan enggak mesti karena itu. Mesti gak karena itu, berhubung Qur'ane lalanya pancet saya njen melarat kan ngono iso wae ngono, ya semua ora roh, tak ono pangeran. Kaya ono wong ditedir bodho ora usah. Konyen bapak-bapak bodho ora iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Goblok lah. Kan kita ora roh. Iku pen pangeran sing ngendikan lho pangeran, kira usah menduga-duga. Susah ya apa sih muni ra roh iku? Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Lha jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri, saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke sanging sopane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi duka ke kados. Oh cangkemmu bab ilmu muni tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujma alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku Nabi. Oh malah ngapunten nggih kula tiyang bodoh. Mboten ngertos. Oh kafir ya sembrono. Takoki pangeran kuwasa mboten ngapunten nggih kula. Oh sopan lu mari neraka ya itu. Kudu pede, anak bab iku aku ngerti banget. Nah, Nabi Muhammad itu Kanjeng Nabi ngerti banget. Tapi nak takoki, lha sing diajarno Nabi apa lha iku ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Lah sing dijarno apa wae jelas mongko Nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh, jumlahe apa wae iku ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran ya jelas falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Kudu mantep a'lamu, saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoki, kowe sampeyan husnul khotimah ta khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jenengan mubalik lah ya ora roh, nak bab ora roh. Nak bar pidato nok apa roh, tapi nak bab itu ora roh. Mate to ala ora gojok iki ya. Wah, buat takoi, itu khotimah, jadi ini adalah roh. Nak berpidato untuk apa lagi roh. Jadi orang sing roh, orang sing ora roh. Pak Munib ini roh mas, hukumnya jigoten itu roh. Wani ngelakoni berarti roh. Jadi sunat, wani ngelakoni itu sunat. Tapi ngelakoni sunat ngapal Quran orang wani. Nah wani tak semak cek tak ke ibu. Kok kata mana urunan mas? Kebur ya. Ya urunan ya. Oh, apa? Kemudian mas. Kebur. Berangkatnya. Mulai ini kan umur berapa? Cukup gitu. Berapa? Ngatasi. Sudah 10 tahun kas. Digawe paling goblok bisa 10 tahun. Apa mana nak cerdas? Nak cerdas sudah setahun. Sangulan. Oh, siapa Sangulan? Tukang boleh. Oh kak,
kebune. Siap. Aku lah ya urun yakin. Dua rajane nanti mau tuku kebun. Wong keramat mau tuku kebun. Atau hang ngenteni pidato piro suwi ya. Balik suwi. Wong keramat cepet. Ya jadi pulau paham eling-eling. Pokoknya tak warai carane tradisine Quran. Nak ngendikan azab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul ara'aitum min atakum kadza wa kadza misalnya in ara'aitum arakum kadza. Terus seperti itu amintum itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngrasa aman. Tapi nak ngendikan rahmat iku albattah napa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yut'imu wala yut'am, dat yang memberi makan kamu. Nyatane kira iso gawe beras ya mangan, ra iso gawe banyu ya ngombe. Karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yut'im wa yut'imu wala yut'am. Jelas Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu, ya pasti kita dapat rezeki. Masih sing balik udah ada duit. Ora trimo, lho balik kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho Mas. Sing nyangoni ra gak balik, kok duwe akeh. Sugih mubalek wis nyangoni. Wis nyangoni coba. Wah, dhewe akeh mubalek, malah sugih nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisikhatul jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki kamu. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa-apa itu sebagai ada banyak potensi yang mesti terjadi. Hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Dom yo, wawas ya orang. Wes akeh murid kula nak di keyakinan tidak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisine pangeran sunnatullah hubungannya mbek kawulane iku rahmat. Bahkan redaksine kata bacara aku ra ahli sunah tamanani majibno. Mari ahli sunah nadarane apa ora wajib nglakoni apa ya ono wae. Maksud kula ya kan. Wis jelas istilahnya kan kata barabbukum ala nafsi. Cuma kita sebagai ahli sunnah pancen mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lho kula ahli sanah tulan Mas. Cuma ahli sunnah iki ra kena go maknani ayat iku mau. Mergo ra dhewe apa lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena ana wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya maknane kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barabbukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah. Tapi tetap sifatnya potensi. Mau loh, kayak hafid bersemaan berkate kece. Iku ima Allah nyelamet no hafid sangka mangan barang subhat. Iso wae sing ngundang koruptor. Terus Allah kepengen nyelamet no ben hafid ramangan korupsi wasi hasil berkat. Iso pancen Quran kok didol terus diadab sini-sini. Kan kita tidak pernah tahu. Kalau nggak pernah tahu ya sudah potensinya rahmat. Rahmat ana pitik dipikire donga, iku ora araku tarak-tarak dikekno aku. Ya sudah, akhirnya ditakdir buta karena Allah ngrespon pitik iku ya makhluke pangeran. Mergo roh hafite medheti nak ra buta. Ora kebeberan. Jadi sudah seperti itu. Jadi eling-eling. Nah, itu ya, ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya, ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi, mati. Nah, konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobakdokum. Makanya hati-hati, hati-hati karena yang menjadikan adab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senangnya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru Bahmun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius, pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukakan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini, kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu, ukhillalak damun haram, akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, ini sudah tidak mukmin, mau mukmin kelakuan yang ngono. Ujungnya berat darun
damu. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut. Lo coba kalau saya ekstrim sama kafir itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sak ayatnya dosa gede apa meneh sak Quran ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu. Ora doyan kenal hadis-hadis tak ngerti tes kok lali ayatnya nglakoni dosa gede ya ta ora ning hadis-hadis. Dosa paling gede yo. Wong dikei ayat Quran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu. Pakai sanukri kafalatan sa illa masya Allah iki kategori masya Allah. Pancen pangeran direncana sing lali sesuai kehendak Allah ya sing lali bendo pede sesuai. Jadi makom istisna sing illa. Ya sudah itu aja. Ora usah mbok ekstrem wong Quran lali dosa gede. Nak rai ngene iki ora dosa iki ya dosa liyane padha ae. Tapi kalau hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamal yatim piatu mengkafaroi. Nak wong utek elek kan gak, nak ana mukmin dosa dieling-eling, tapi nak nglakoni kafaroi itu ora dieling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali, tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munib ini melebur dosa terus. Lakoni sunah Rasul yo. Wes dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal Al-Qur'an. Wah, yakin tak kei wektu tenan wis aku bae sibula tak kei wektu. Spesial. Swala usur. Eleng-eleng pokoke ngandel kula kowe aja geman nyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran iku kok sifati hubungane napa? Ada. Mergo Allah ngendikan ada ku mau potensi napa? Potensi. Mulane nek ayat ya qul araaitum qul araaitum aamintum. Ning kene ya redaksine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita asabal, kecuali Allah menfonis, misalnya asabal fil ada burung ababil memang karena azab ya kita sami'na wa ta'na karena Allah menfonis kalau itu karena azab. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya murid kecebloan wit ke langit, terus kena sengklek, maksudnya kon jadi dukun nih, itu jadi akil. Lalu saya Jombang juga perkara ngono. Sopo iku? Ponari. Mergo pangeran wae nek ngono wae nyatane dadi duwe. Ora usah hukume khurafat dadit jelas rezeki. Nah hukume khurafat bener Mas, tapi kan tetep dadi lha kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan nggih kata rabbukum ala nafsi rahmah. Sebagian wassalamu ala manit tabal huda. Dadi anggere ana wong mukmin hubungane ambek Allah untuk salam. Paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene iku dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwek niku mau sunnah. Tapi golek ilmu ya wajib ku ana nggone, nek wae bayar aja ditinggal ngaji. Ngajine ndelek. Mana-mana kan nuruti siksa, nak nuruti keliru cara Rabi Adawiyah malah parah meneh. Kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae jek bisa. Istighfar, nak nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Didali, sudah jelas Qurannya gini, di Quran tinggi. Wah, saya pernah melihat ada kitab judulnya malah lihat isinya loh ini. Jadi tak ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusrotan li ummati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Nah, kan umat Nabi iman be Kanjeng Nabi wis salat wis maca selawat. Zaman akhir koyo ngene rusak isih ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Wis sakit. Wis tak nak kena sanksi kaya Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak wong mukmin kena eri, kena apa wae bahkan susah
Wong mukmin kok susah wae insyaallah dadi kafarah. Mergo pantes wong diutang susah iku pantes. Sak diutang ra susah kan yo lucu. Mulane kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu illa hamul ma'isha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Kan yo pantese ngono. Kaya mune misale orang anak sekolah orang bisa ngoni, blojo orang ngono, terus guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantes to nih. Oh, terus tetep seneng. Nanya murid pluraliane lho. Jadi sunah Rasul sing komprehensif nih. Kalau lah yang ngakoni sebuah lakoni sunnah Rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunnah Rasul. Kalau Nabi ngendikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunnah Rasul andalannya jadi sitok-tok nih, macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin, sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Mergo Allah ngendikan warahmati wasiat kullasa. Setiap orang pasti mendapatkan rahmat Allah. Lah soal nanti Allah rada ngekeki sanksi duwe Quran ora dijogo. Dadi kiai ora tau mulang, terus rada diadab apa sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Yo nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa mlebur. Ora wis penak, kurang apa. Wis sing hukume adab terus piye? Jadi anggapnya dikopiok ngono maksudnya. Kulo di Jogja itu punya komunitas dosen pakar-pakar untuk memahami Islam. Saya itu pernah ditanya Pak Bahak, bagaimana mungkin kita yang soleh tidak zina, kemudian tidak iri dengan orang-orang yang sedang pesta seks. Kulo itu di Jogja mulai 98. Di kota itu kan banyak niklab, banyak konser yang erotis, yang pornografi, porno apa? Aksi. Saya itu pernah ditanya seorang dosen, Pak Bahak, bagaimana mungkin tiang sing soleh boten iri kalian kenikmatan yang sedang didapatkan orang-orang sing sedang melakukan free sex bebas atau konser-konser erotis pornografi. Jawaban kula ngeten, orang soleh yang sejati itu akan lebih bangga, lebih syukur karena ditakdir tidak melakukan itu. Andaikan nanti ada teknologi modern yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan orang yang sedang zina dengan perempuan WTS paling gembiranya sekitar 7 misalnya, karena menikmati perempuan misalnya. Andaikan ditakar dengan kebahagiaan kulo Pak Alim Gus Afif karena ada zina, itu kebahagiaan kita tentu di atas itu. Wong sing soleh itu ditakdir gak zina, aku luwih seneng timbang wong nakal sing saiki nikmati napa? Zina. Nggih betul. Zina. Gini langsung mawon nggih terus kula badhe maos Sahih Muslim nggih satu hadis ingkang dipun ijma'i ulama termasuk as-sahul kutub ba'dal Quran. Ngene iku Bukhari Muslim. Terus niki sing kula waos kitab Muslim ingkang dalam urutan as-sahul kutub sah sae kitab teng Islam niku ba'dal Quran nggih menika Bukhari kalian apa? Muslim. Monggo tabarruk kalian ulama-ulama riyin. Setelah kula waos materinipun mangke kula terangaken dasar-dasar khazanah Islam terutama yang menyangkut Al-Quran kalian As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim Al-Handali sing nomor kalih saking atas ini. Akhbarona Sufyan bin Uyainah anil Ala an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa hiya khidaun. Salasan ghairu tamamin faqila li Abu Hurairah inna nakunu wara al imam faqala iqra biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi dawuh qala Allahu ta'ala, niki sing dikenal hadis qudsi, qala Allahu ta'ala qasamtu sholat
bagi sapa ingsun Allah as-sholata ing salat baini antarane ingsun wa baina abdi lan antarane kawula ingsun. Salat tak bagi antarane aku lan kawulaku nisfaini kelawan rong bagian. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang wis njaluk sapa abdi. Fa idza qala mongko nalikane ngucap utawa nalikane dedawuhan sapa abdu kawula dawuh tawi ikrar alhamdulillahi rabbil alamin. Qala mongko jawabi sapa Allah taala jawabine ngeten hamidani abdi. Hamida mujini ing ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala nalikane dedawuhan utawa nglafatna sapa abdi arrahmanir rahim. Qala mongko jawab sapa Allah taala asna alayya abdi. Asna muji alayya ing atase ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala lanalikane ngucap utawa nglafataken utawa maos sapa abdi maliki yaumiddin. Qala mongko jawab sapa Allah majjadani abdi. Majjadat namjid utawa ngagung-ageni ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa qala lan dawuh sapa Allah marutan utawa wa qala lan dawuh sapa nabi hikayatan anillah fawwada ilayya abdi. Fawadon nerang nyerahaken ilayya maring ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Fa idza qala mongko nalikane maca sapa abdi iya kana abudu iya kana stain qala mongko dawuh sapa Allah utawa jawab sapa Allah hadza baini wa baina abdi. Hadza utawi iki iku baini antarane ingsun wa baina abdi lan antarane kawula ingsun. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala ingkang njaluk sapa abdi. Fa idza qala mongko nalikane ngucap sapa abdi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mongko jawab sapa Allah hadza utawi ikilah permintaan niku li abdi iku kedue kawula ingsun. Maksudnya kawulaku berhak untuk permintaan niku. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Qala dawuh sapa Sufyan haddatsani bihi nyeritani hadis ning ingsun bi iklan hadil hadis sapa Ala bin Abdurrahman bin Yaqub. Dakhaltu alaihi wa huwa maridun fi baitihi fa sa'altuhu ana anhu an hadal hadis. Meniki nyuwun sewu kalian para kiai kula niku ngaji model kiai salaf. Dados mpun kula niati saking dalem wingi-wingi kula namung badhe ngaji nerangaken masalah kenapa sholat itu harus baca Fatihah dan kenapa pula Fatihah disebut sekalian umul apa? Kitab utawi umul Quran. Setunggal kula badhe matur tentang riwayat. Riwayat niki hadis Muslim ya. Kula mengke matur wonten 3 sesi, 1 sesi ilmiah nggih. Nomor kalih sesi riwayat, terus nomor 3 mangke tentang natijah utawi kesimpulan. Al-Qur'an sing tumeka ngantos kita sakniki nggih sing disebut kalian napa istilah khat Utsmani utawi rasem napa Utsmani. Niki rungokno tenan nggih ben sampean bangga dadi wong Islam ben bangga. Al-Qur'an sing dumugi kita sing kita ngaji kalian bapak kalian Kiai Kosam sak mangke kalian Gus Afif kalian sinten mawon niku dikenal sebagai khat Utsmani utawi rasem napa Utsmani. Dan niku dulu saat pengumpulannya itu tidak mudah. Geniku wonten periodisasi awal dan sani. Periode awal disebut setiap nabi angsal wahyu niku langsung ya, tanpa jeda nimbali kata batul wahyi, penulis wahyu. Ini termasuk yang paling populer niku Sayyidina Ali, Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, termasuk malih adalah IP-ne Nabi. Ini Muawiyah bin sinten? Abi Sufyan. Ketika Nabi wafat, Quran ini mahfudun fi sudurir rijal, nggih, mahfudun fi sudurir rijal. Tapi sahabat sing apal Quran 30 juz itu jarang.
Rata-rata riwayat darani sing apal 30 juz sekitar hanya 6 sahabat. Gini ku Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, termasuk Sidina Ali, Ubay bin Ka'ab. 6 mawon paling spesial namung kali. Gini ku Ubay bin Ka'ab kalian Abdullah bin Mas'ud. Sing paling napa? Spesial Al-Qur'an. Niki rungokno tenan iki. Mpun. Kenapa yang hafal begitu sedikit? Sementara sak mangke sing zaman akhir sing hafal Quran mungkin jutaan. Niku pernah satu kejadian di mana yatabahat tabiun ala sahabi. Orang-orang tabiun itu banyak yang hafal Quran. Periode tabiin kata sing hafal napa? Quran. Niku bangga sekali karena mereka lebih banyak hafal Quran ketimbang periode napa? Sahabat. Ketika puncak tabiin bangga mergi apal Quran langkung kata timbang sahabat, kalian sahabat dinyek delingno. Mesti wae kowe apal Quran gampang, wong kowe ngapal tok. Lah nek aku sak ayat diturono tak lakoni. Jadi orang ngapal ayat berikutnya. Lah nek kowe rak bar apal ayat 6, mundhak ayat 7, bar 7 terus contoh mudah ngeten nggih. Misale sampean menangi Kanjeng Nabi, ada khitab wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Kowe kudu jihad. Ora sampai diapalo kudu nyiapno alat perang, kudu teko teng Badar, teng Khaibar, teng Khandaq. Niku rak makan waktu berbulan. Mesti wae ora iso naik kelas, nggih, mboten iso naik apa? Kelas. Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhuhu wa anta tahfadzul Qur'an qabla an ta'malahu. Niki eling-eling sing para hafid. Ben para hafid ora dase gedhe ora sombong eling-eling dawuh sahabat. Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhu. Kita iku kudu nglakoni langsung sedurunge kita ngapalno. Lah nek kowe ngapalo sik sedurunge lakoni. Ada satu kejadian di mana sahabat niku saged boten saged kudu nglakoni Quran riyen. Misale disuwun hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Untuk sekedar hijrah niku susahnya bukan main. Secara teknis saged hijrah niku Kanjeng Nabi kudu gadah bekal. Kedah saat keluar selamat saking intian tiang kafir. Dan butuh penunjuk jalan Mekah menuju Madinah karena Nabi piyambak niku ummi. Sehingga Abu Bakar kedah nyewa Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Kudu wonten transit. Gini sing terkenal Nabi transit teng Gua Sur. Nak kelaparan dikirim kalian Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Artinya dari proses sejarah ini tidak mungkin langsung ngapalkan ayat berikutnya karena kemudian yang terjadi adalah satu ikhwal, satu perilaku. Paham ya? Sehingga sahabat sing ngapal Quran jarang. Bakdo ngoten walhasil ringkese cerita Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi wafat wonten tragedi di mana ahlul Quran niku terbunuh. Sehingga Sayyidina Umar gada ide niki jenengan enget-enget nggih para hufat. Sayyidina Umar gada ide lapor teng khalifah zaman niku Abu Bakar. Ya khalifata Rasulillah. Quran itu kedah jenengan dokumen. Niki eling-eling. Quran itu kudu jenengan napa? Dokumen. Di dokumen. Terus jawab Abu Bakar, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan apa? Rasulullah. Karena zaman Nabi itu Quran hanya didokumentasi sesuai kapasitas para sahabat. Ini ditulis teng pelapah kurma, teng kertas. Fisuduri rijal diingat di hati. Terus Sayyidina Umar ngendikan wah innahu khairun, demi Allah ini pasti baik. Begitu terus Abu Bakar diyakinkan terus oleh Sayyidina Umar pentingnya jam'ul Quran. Akhirnya Abu Bakar nuruti. Pas nuruti tiang yang pertama dipanggil Ubay bin Ka'ab kalian Abdullah bin Mas'ud. Semua sahabat yang gadah dokumen Quran dikumpulkan. Termasuk dokumen Quran sing teng Sayyidah Hafsah. Bahkan akhir surat Baroah itu ditemukan terakhir teng rapat-rapat
internal para katabatul wahyi. Ini ku ayat surat Kalalah, kalian wattaqu yauman turja'una ilallah. Niki perlu kula aturaken. Ba'da periode Abu Bakar dikumpulkan secara sempurna 30 juz, termasuk peletakan ayat ini di mana, surat ini di mana. Jen Qur'anu misteri Tuhan nggih. Kados Iqra pertama turun malah teng juz 30. Iqra pertama turun teng juz napa? 30. Ya ayyuhal mudassir turun kedua teng juz 17. Nggih, 29 nggih. Dadi ba'da 30 Iqra, ya ayyuhal mudassir teng juz pinten? 29. Surat ketiga ya ayyuhal muzammil nggih teng 29. Lah lucune surat-surat Madaniyah sing notabene turun teng Madinah malah teng juz pertama. Ini surat Baqarah niku termasuk napa? Madaniyah. Sehingga para sahabat mengumpulkan itu tidak gampang karena antara nuzulul wahyi dengan tartibul mushaf itu beda nggih. Antara nuzulul wahyi kalian tartibul mushaf apa? Beda. Soalnya kalau ini niat ngaji, sampean kudu setuju, cocok ra cocok kudu setuju. Mengke kalau dudono sirine kenapa saya ngaji model demikian, sampean cocok ra cocok kudu setuju. Kulon pun istikharah kalian pangeran, pokoknya aku iku ulama nak ngaji nganggo kitab. Kesakniki nu kathah kiai nu ngaji meksa iso guyon. Mergo niru kirun, jadi kiai ini niru kirun, sementara kirun dalil niru kiai, jadi kirun naik kelas mergo dekne lucu dalil niru kiai, lah kiai ini turun kelas mergo meksa niru napa? Kirun. Nah, kula mboten purun. Saya termasuk ulama yang tidak mau begitu. Saya ulama tetap dengan kapasitas ulama. Paham? Jadi kula mboten purun. Kula nu pantangan kan pidato mboten beto kitab. Bukan karena saya sombong mboten. Kula pokoknya nak gelem ngeten iki mboten purun gitu. Kula nu beberapa kali diundang ngaji mboten ate purun. Pokoke kula ngaji nu namung teng Yogya, teng Bojonegoro. Terus setahun pisan teng mriki. Nggih men niku tok. Liyane niku mucal teng sarang kalian Pak Alim. Kalian istiqomah. Niku kula lho, sampean ra kudu anut, niku kula. Badhe niku era Sayyidina Utsman niki rungokaken nggih. Ketika Quran sudah terdokumentasi dan menjadi mushaf dengan urutan-urutan yang sesuai tartibun nuzul. Tartibun nuzul namung Abdul bin Mas'ud. Liyane niku ngangge tartibul masahif. Nggih niku ngangge urutan sing ditaklimi Rasulullah. Nggih niku mulai Fatihah, Baqarah saterusipun. Tapi Abdul bin Mas'ud tetap damel Quran ngangge tartibun nuzul. Jadi Abdul Mas'ud gak ada dokumen sesuai tartibun apa? Nuzul. Nggih niku mulai Iqra, Mudassir, Muzammil terus. Apa yang terjadi niki sing perlu diterangake. Ketika era Sayyidina Utsman niku setelah banyak futuhat gini ku Utsman jadi khalifah sak sampunipun Sayyidina Umar jadi khalifah berhasil secara gemilang. Umar jadi khalifah niku keberhasilannya gemilang. Gini ku banyak futuhat, banyak negara-negara yang kemudian bergabung ke Islam, termasuk Azerbaijan, Eropa Timur, termasuk Rien Palestina yang dulu ikut teritorial Romawi, sekarang era Umar bergabung nopo Islam. Akhirnya umat Islam punya masalah lahjah, punya masalah pelafatan, karena beda daerah niku beda not, beda lahjah. Cara bahasa Arab beda nopo lahjah. Mulane sak top-tope Ki Arwani iku paling pusing nak mulang daerah Cirebon, daerah Brebes. Mbok entek kiyaine waladolin nduk mboten saged. Tetap walat tolin masuk kiai ngalim nak kawasan mereka walat tolin. Alhamdulillah. Isu-isu muridnya protes, yang murid saking Brebes Tegal. Dal saya dan dal Pak Kiai beda. Dal saya dan dal Pak Kiai napa? Beda. Begitu juga sampean misalnya ngulang tajwid oma irama, mbok ulang nganti mati tetep wahasuna ulaika rafika. Dekne kon muni qaf mboten saged, tetep wahasuna ulaika napa? Rafika. Mbah Mun sering cerita, Kiai kula Kiai Mun sering cerita. Wong Jawa iku lucu. Nak muni alhamdulillah alkamdu. Tapi nak muni Pak Karim Pak Harim. Lah yo muni kaf digenti hak. Nak hak digenti napa? Kaf. Akhirnya apa yang terjadi? Pelafatan tuh beda-beda.
orang daerah Musol, daerah Palestina, daerah Azerbaijan melafatkan Quran beda dengan pelafatan suku Quraisy. Padahal nak kaf dadi kha artinya beda adoh, qaf dadi ghin beda adoh. Mergi tiyang Arab nu nak muni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani As-Segaf. Wong roh kabeh bangsa saya itu As-Saqaf. Tapi bangsa saya dhewe nak maca napa? As-Segaf. Akhirnya qaf ditulis ghin, kaf ditulis hak dan sebagainya. Terus kathah para sahabat pemerhati Quran ngilangaken Sayyidina Utsman, ya Amirul Mukminin adrikil ummat qabla ayyakhtalifu ikhtilafal yahud wan nasor. Kula nu teng Yogya sering seminar kalian rektor-rektor Kristen, kalian pakar-pakar kristologi, orang-orang yang ahli Kristen. Dan itu rata-rata orang Kristen tuh memuji originalitas Quran, tingkat originilnya Quran, karena didapatkan kita yang abad 140. Sekarang kita dengan Nabi itu hampir sekitar, Nabi itu lahirnya sekitar 610-an. Jadi era Nabi Muhammad itu kalau Masehi sekitar 600 10. Sama mungkin mun tahun 2009. Kita tahun Hijriah kan 1430. Berarti kita kan 1400 tahun dari Rasulullah. Berarti kalau Masehi sekitar pinten? 600-an 10. Aktivitas Nabi itu kisarannya pinten? 610. Walhasil dari sekarang itu sekitar 1400 tahun, karena sekarang kan 1430 napa? Hijriah gitu. Pakar-pakar kristologi, orang-orang Kristen itu paling kagum itu dengan Quran, karena tingkat orisinilnya itu dijaga oleh riwayat. Mulane niki kula butuh hadis Muslim. Misalnya kados kula Pak Alim enten gak ada sanad, misalnya kula king Mbah Mun, Mbah Mun king Mbah Zubair saking Mafaki Mas Mambang, saking Mbah Mahfud Termas saking Sayyid sinten niku sing aran Ianan Sayyid Abi Bakar Sato saking Sayyid Zaini Dahlan, saking Sayyid Dimyati niku wonten urutane sampai Rasulullah. Bahkan Sayyid Muhammad tuh gak ada kitab namanya Al-Iqdul Farid niku sanad kita nganti dugi sinten Rasulullah. Sementara Injil paling tua niku sudah abad 4. Injil tertua niku abad pinten? 4. Niku mawon pun boten sing enten sing edisi Ibrani, sempun ngangge edisi Inggris, edisi Jerman, edisi Yunani. Sing paling tua ngangge edisi napa? Yunani. Ya artinya cara cangkem elek, bagaimana mungkin Nabi Isa sing bahasane Ibrani kemudian Injil bahasa Yunani?